Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih atas kehadirannya. Ya, siapa saja ini yang sudah ada. Terima kasih Bu Anggraini, Pak Anis, Bu Aprilia, Bu Lami, Pak Freddy, Pak Hari Endaryanto, Pak Harmati, dan Bu Indah. Terima kasih sudah hadir, sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang akan saya bagikan. Sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan, yang ingin saya bagikan dengan teman-teman, barangkali nanti bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Kemudian ini nanti kita santai saja nggih, ketika saya pemaparan boleh disambi ngopi dan sebagainya. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan akan kita bahas di akhir sesi setelah saya selesai melakukan pemaparan. Oh ya teman-teman, sedikit pengantar dari saya. Jadi kegiatan saya ini dalam rangka memenuhi tugas dalam program pendidikan guru penggerak, di mana saya ditugaskan untuk melakukan seminar yang isinya saya membagikan pengalaman saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Gitu. Jadi saya sudah mencoba menerapkannya di kelas saya. Kemudian nanti saya ditugaskan untuk membagi kepada teman-teman, nah, supaya teman-teman juga bisa ikut menerapkannya di kelasnya masing-masing. Nah, itu dan untuk kegiatan ini saya juga sudah mengajukan izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Setiatno. Langsung saja nih teman-teman, saya share screen, saya sampaikan materi saya sampaikan apa yang sudah saya siapkan. Teman-teman nanti jika ada yang kurang jelas dalam penyampaian saya atau ada hal yang ingin ditanyakan, yang ingin lebih jelas, nanti saya akan menyediakan di akhir sesi. Mohon izin saya akan share screen dulu. Apakah sudah tampak? Sudah. Oke. Ini yang akan saya bagikan teman-teman, menciptakan budaya positif di sekolah. Kenapa sih di sekolah itu harus ada budaya positif? Budaya positif itu apa dan bagaimana caranya? Bagaimana cara menciptakannya? Nah, ini nanti akan saya bagikan cara-caranya seperti yang sudah saya pelajari. Nah, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, itu nanti pertama saya akan sampaikan latar belakangnya. Mengapa, apa pentingnya, apa perlunya, apa urgensinya. Kemudian untuk dapat menciptakan budaya positif, ada beberapa hal yang mendasari. Yang pertama nanti adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru, kemudian visi guru, dan yang berikutnya adalah konsep inti budaya positif. Apa saja sih konsep-konsep yang harus dilaksanakan untuk bisa mewujudkan budaya positif? Nah, ini teman-teman, latar belakangnya. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi dalam budaya positif itu tujuannya adalah menumbuhkan karakter murid, tentunya karakter yang baik. Jadi tugas kita sebagai guru itu bukan membentuk karakter,
tetapi mengasah karakter baik dan berusaha menutupi yang tidak baik atau mengaburkan yang kurang baik. Jadi tugas kita adalah menonjolkan karakter positif. Budaya positif dapat terwujud jika guru mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian mampu menemukan nilai dan perannya sebagai guru. Jadi harus tahu, saya ini sebagai guru harus bisa punya nilai dan peran yang seperti apa. Kemudian memiliki visi yang relevan dengan visi sekolah. Jadi bukan hanya sekolah yang harus punya visi, setiap guru, masing-masing guru harus memiliki visi. Kemudian mampu menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah. Nah, ini nanti juga akan saya jelaskan apa saja sih konsep inti budaya positif itu. Nah, ini yang pertama teman-teman, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu pernah menuliskan dalam bukunya tentang tujuan pendidikan yang bunyinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari sini kita pahami, ternyata tugas kita itu hanya menuntun. Jadi anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, sudah punya dasar. Anak itu bukan kertas kosong, tetapi mereka sudah punya kodrat di mana tugas kita tinggal menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu misalnya kita di pedesaan, di gunung-gunung, pasti akan lebih mudah jika mengajar menggunakan media misalnya ya tentang gunung, sawah, dan akan sulit bagi kita kalau menjelaskan tentang laut karena anak kita jauh dari laut. Kemudian kodrat zaman. Jadi sekarang mau tidak mau di abad 21 ini kita itu harus bisa mengintegrasikan teknologi di dalam pendidikan. Mau tidak mau. Jika kita bertahan pada teknik konvensional, sedangkan anak-anak kita teknologinya sudah lebih canggih, mengenal teknologi sudah lebih canggih, tapi kita justru tertinggal. Nah, itu tidak tepat. Jadi sebagai guru kita juga harus mampu mengimbangi agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita yang menanamkan, yang menuntun supaya anak itu bisa mencapai kesuksesan. Nah, yang kedua adalah nilai dan peran guru. Apa sih nilai yang harus ada pada guru dan peran apa yang harus dilaksanakan? Yang pertama mengenai nilai. Satu, seorang guru harus berpihak pada murid. Jadi segala hal, segala kegiatan yang kita laksanakan itu harus berpihak pada anak, mempertimbangkan kebutuhan anak. Bagaimana anak merasa nyaman dalam belajar, bagaimana anak bisa terpenuhi kebutuhannya di sekolah, nah itu menjadi tugas kita. Yang kedua adalah reflektif. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti menilai diri. Yang saya laksanakan ini sudah benar apa belum ya? Sudah cukup atau belum ya? Sudah tepat atau belum ya? Jadi jangan puas dengan pencapaian saat ini saja. Belajar terus supaya kita bisa terus meningkatkan kompetensi. Yang ketiga adalah mandiri. Apa artinya mandiri? Mandiri adalah sebagai guru ini kita harus terus mengembangkan diri tanpa disuruh. Nah, jadi tidak usah menunggu kepala sekolah yang menyuruh atau menunggu pengawas yang menyuruh dan sebagainya atau nunggu dioper-oper orang lain. Jangan seperti itu, tapi kita harus mandiri. Bagaimana kita bisa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kita sendiri. Aktif dalam kegiatan misalnya ikut KKG atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang saat ini mudah sekali kita dapatkan. Yang keempat adalah kolaborasi. Nah, kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan rekan atau dengan atasan atau dengan siapa saja, dengan komunitas di sekitar sekolah. Kita harus bisa bekerja sama dengan siapa saja yang bisa kita ajak bekerja sama untuk mencapai
kesuksesan belajar murid-murid kita, kembali pada berpihak pada murid itu tadi. Nah, orang yang bisa mandiri tapi tidak mau kolaborasi itu disebut egois. Nah, jadi ya aktif mengembangkan diri sendiri tetapi juga menggerakkan orang lain supaya ikut berkembang. Yang terakhir adalah inovatif. Nah, ini teman-teman, ini tugas kita, bagaimana kita bisa menghadirkan, kita bisa mendesain pembelajaran yang tidak membosankan, yang selalu terbaharui, tidak seperti itu saja. Nah, tapi berkembang, ada peningkatan, bisa dari segi apa namanya teknik pembelajarannya, bisa jadi metodenya, atau bisa menciptakan alat peraga dan sebagainya. Atau kalau sesuai dengan teknologi ya bisa menciptakan atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah pembelajaran. Misalnya menggunakan Canva atau Doratun atau menggunakan netboard dan sebagainya. Yang kedua adalah peran. Apa sih peran yang harus dilaksanakan sebagai guru? Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ini berkaitan dengan tugas kita di kelas ya, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi bisa manage kelasnya. Nah, bagaimana mengaktifkan anak dan sebagainya. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini mengajak teman, menggerakkan rekan supaya ikut bergerak untuk menambah kompetensi serta mewujudkan pembelajaran yang baik di sekolah. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Nah, ini ya, jadi aktif dalam berbagai kegiatan, jadi leader. Nah, gitu ya. Jadi aktif mengajak tidak hanya berkembang dirinya sendiri tetapi juga mengembangkan orang. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, jadi kita juga bagaimana caranya supaya anak itu bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, bisa memimpin menjadi anak yang mandiri ya. Jadi bisa disiplin tanpa disuruh. Nah, misalnya seperti itu. Yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi ini kita sebagai guru diharapkan aktif di dalam komunitas, tidak hanya sebagai anggota pasif, tetapi juga memiliki kontribusi yang nyata. Nah, berikutnya tentang visi guru. Saya mengutip dari Sinek 2019 dalam bukunya Infinite Game menyatakan, jika kita ingin bermain dalam dunia permainan yang tak terbatas, maka kita perlu menetapkan suatu just cause sebagai harapan masa depan. Sesuatu yang membuat kita berani melakukan pengorbanan yang diperlukan demi mewujudkannya. Sesuatu yang menjadi alasan spesifik yang kuat, dan jika tercapai, maka pencapaian itu akan dirasakan jauh lebih besar dibanding yang dirasakan pada pencapaian lainnya. Nah, ini ya teman-teman, jadi pentingnya orang itu punya visi. Kalau punya visi, berarti kita itu melakukan kegiatan ada yang dituju. Kita memiliki kepastian arah, tetapi kalau tidak punya visi, hanya sekedar menjalani, itu nanti akan kurang bersemangat. Nah, bahkan terkesan hanya sekedar memenuhi kewajiban. Nah, itu akan menjadikan kita kurang maksimal di dalam melaksanakan peran sebagai guru. Lalu bagaimana supaya kita bisa memiliki visi yang baik? Ya, caranya yang pertama adalah mengarahkan perhatian pada hal positif. Jadi ketika kita memiliki visi, lihat pada hal-hal positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Jangan kita melihat hal negatifnya. Kok anak-anak ini nakal, oh anak ini begini. Nah, itu nanti akan sulit. Jadi lebih mudah ketika kita mengarahkan perhatian pada hal-hal positif. Hal-hal apa yang bisa dikembangkan. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai positif. Nah, kalau sudah diarahkan, kemudian diidentifikasi nilai positifnya apa saja ya pada diri saya, pada diri murid saya, pada sekolah, pada lingkungan sekolah. Kemudian mengidentifikasi kekuatan-kekuatan. Nah, kekuatan apa ya yang dimiliki yang bisa digunakan untuk modal mewujudkan visi. Kemudian berfokus pada apa yang diinginkan terjadi atau ada lebih banyak. Nah, fokus saja pada apa yang kita inginkan. Jangan terbagi. Nah, jangan kemudian memiliki double visi. Nah, gitu ya. Kemudian berfokus pada aspek kehidupan sehari-hari di sekolah. Karena ini visi sekolah ya tentunya berkaitan pada aspek kehidupan sehari-hari di sekolah. Misalkan saja membentuk anak yang memiliki karakter mandiri, misalkan mandiri di sekolah itu seperti apa?
Nah, jangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di rumah gitu. Selanjutnya, nah apa saja ya konsep inti budaya positif? Nah, untuk mewujudkan budaya positif tadi, kita harus tahu apa saja konsep inti budaya positif itu. Apa saja sih yang ada di dalam budaya positif? Kurang lebih ada 8 hal atau 7 atau 8 hal ya di dalam konsep inti budaya positif. Seperti yang tampak di layar. Yang pertama yang harus kita mengerti adalah mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam diri setiap orang, termasuk murid-murid kita, itu pasti memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Mereka tahu sebenarnya mandiri itu seperti apa, sebenarnya disiplin itu seperti apa, kemudian sopan itu seperti apa, santun itu seperti apa. Sebenarnya mereka sudah ada nilai-nilai kebajikan dasar seperti itu. Hanya saja perlu penekanan dari guru untuk bisa mewujudkan disiplin yang positif ini. Jadi ketika disiplin positif itu terwujud, setiap orang itu menyadari disiplin itu adalah kebutuhan dirinya masing-masing. Tidak perlu dioprak-oprak, nah, atau tidak perlu ada hukuman dan sebagainya. Itu yang disebut disiplin positif. Nah, untuk bisa melakukan suatu sikap atau perilaku, orang itu memiliki motivasi. Jadi yang kedua akan saya jelaskan mengenai 3 motivasi perilaku. Jadi setiap orang itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya berlaku pada anak-anak kebanyakan seperti ini. Jadi misalnya kalau terlambat nanti dihukum mengelilingi lapangan. Lah mereka tidak mau terlambat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya kita menjanjikan anak-anak nanti yang ranking 1 dapat hadiah. Kemudian anak-anak jadi semangat belajar karena mereka mengharapkan imbalan atau penghargaan tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, inilah yang harus kita tuju, teman-teman. Jadi, kita harapkan anak-anak kita itu ketika berdisiplin itu karena motivasi yang ketiga ini. Mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi bukan karena takut dihukum atau bukan karena menginginkan penghargaan, menginginkan hadiah, tetapi benar-benar kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, orang itu melakukan suatu perilaku itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kalau berkaitan dengan anak di sekolah, misalnya ada anak yang merebut makanan milik temannya. Nah, bisa jadi ini karena alasan yang pertama, karena mereka lapar, kemudian tidak punya uang atau tidak membawa bekal. Nah, jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan, nah itu mungkin yang pertama tadi, yang saya contohkan tadi adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, mereka itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ya. Ini bisa terjadi misalnya pada anak yang broken home atau anak yang ditinggal merantau orang tuanya, kemudian di rumah hanya dengan nenek dan sebagainya. Atau anak yang tidak bisa bergabung dalam sebuah komunitas misalnya. Jadi mereka merasa tidak diterima, kemudian mereka melakukan hal-hal negatif dengan tujuan ingin mendapatkan kasih sayang, ingin mendapatkan perhatian. Yang ketiga, kebebasan. Nah, jadi ini ada anak-anak yang tidak suka pada aturan misalnya. Jadi mereka itu cenderung melanggar aturan karena mereka tidak suka dikekang. Nah, mereka menginginkan kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar berupa kesenangan. Mereka perlu bersenang-senang, perlu hiburan. Dan jika itu tidak terpenuhi, bisa melakukan hal negatif. Misalkan kan ada anak yang suka misalnya mengambil buku temannya, kemudian disembunyikan. Nanti nek temannya bingung, temannya mencari-cari, dia merasa senang melihat temannya kebingungan. Nah, bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhan dasar berupa kesenangan ini. Dan yang kelima, kebutuhan
berupa penguasaan atau power. Jadi anak ini ingin membuktikan kalau dia bisa menguasai orang lain. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang juga diperlukan termasuk oleh anak-anak kita yang harus kita pahami. Jadi kita bisa mengetahui apa sih motivasi anak ini, apa sih anak ini kok seperti ini, kebutuhan apa sih yang dia tidak terpenuhi sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu teman-teman. Kemudian jika anak melakukan sebuah kesalahan, melakukan pelanggaran, nah bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, menyikapinya cara yang ditawarkan adalah dengan restitusi, teman-teman. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini bukan kita menghakimi, bukan pada intinya kita membuat anak jera, tetapi kita memfasilitasi anak supaya bisa memperbaiki kesalahan mereka, menyadari kesalahan, kemudian memperbaiki dengan cara mereka sendiri. Jadi kita tidak mendikte, kita tidak membuat aturan-aturan hukuman, tapi anak sendirilah yang mencari jalan keluar, mencari apa ya kira-kira yang bisa menggantikan kesalahan saya, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi kita beri kesadaran ke anak, kalau kamu melakukan ini ke temanmu, menurutmu apakah temanmu mau? Kalau kamu jadi mereka, bagaimana rasanya? Nah, jadi seperti itu. Kita menempatkan anak pada posisi orang lain. Gitu teman-teman. Kemudian, nah untuk mempermudah mewujudkan atau melaksanakan restitusi ini, kita harus memiliki keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang disepakati di kelas. Nah, atau kalau mau lebih luas ya bisa keyakinan sekolah gitu. Keyakinan kelas itu misalkan aturan-aturan yang disepakati bersama yang antara anak dan gurunya itu semuanya sepakat. Jadi tidak ditetapkan oleh gurunya saja atau hanya anak-anak saja yang membuat, tapi disepakati bersama. Nah, karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi bisa saja kita sebagai guru itu membuat aturan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, boleh ini, tidak boleh seperti ini, harus begini. Bisa seperti itu, tetapi bukan itu yang kita butuhkan. Nah, bukan itu yang dibutuhkan anak. Misalkan saja nanti saya bagikan di belakang teman-teman, saya ini sudah membuat keyakinan kelas, nanti saya berikan contohnya, tapi sedikit saya cuplik. Misalnya begini, jadi di awal pembelajaran itu kita buat kesepakatan sama anak, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu antara satu anak dan anak lainnya, itu dibuat kesepakatan. Misalnya ada yang usul, Bu, kalau makan di kelas tidak boleh. Lah, itu saya tawarkan ke satu kelas. Bagaimana? Semuanya setuju tidak? Kalau tidak boleh makan di kelas. Oh iya, setuju. Nah, berarti itu ditetapkan salah satunya sebagai keyakinan kelas. Atau boleh tidak ya kalau kita mengejek teman. Nah, ketika semuanya oh tidak boleh, semuanya setuju. Lah, itu kita sepakati sebagai keyakinan kelas. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian teman-teman, setelah kita punya keyakinan kelas, kita sudah ingin menerapkan segitiga restitusi, kita harus tahu letak posisi kita sebagai guru. Kita harus menempatkan diri di mana ya? Nah, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih, tetapi seyogianya kita memilih di posisi yang tertinggi. Jadi 5 posisi kontrol itu yang 2 mengarah pada posisi kontrol negatif, kemudian yang ketiga mengarah pada posisi kontrol positif. Posisi kontrol negatif itu yang pertama penghukum. Jadi guru sedikit-sedikit menghukum. Kamu terlambat, lari keliling lapangan. Nah, kamu tidak mengerjakan PR, tulis 100 kali. Nah, itu adalah guru tipe penghukum. Posisi kontrolnya adalah posisi penghukum. Jadi sedikit-sedikit dihukum. Nah, ini membuat anak itu merasa takut, merasa tertekan. Nah, itu tidak baik dan itu termasuk dalam posisi kontrol yang negatif. Kemudian yang kedua adalah
posisi guru yang pembuat rasa bersalah. Nah, misalkan begini, kamu terlambat, nanti kalau kamu terlambat kan saya sebagai guru malu. Nah, jadi anak itu merasa bersalah, aduh saya sudah membuat guru malu. Nah, misalkan seperti itu. Itu juga tidak baik, teman-teman. Jadi nanti anak itu akan merasa rendah diri, merasa bersalah, merasa gagal. Nah, jadi itu tidak dibenarkan. Itu posisi kontrol yang negatif. Kemudian untuk posisi kontrol positif ada 3 macam. Yang pertama sebagai teman. Jadi guru itu bisa bertindak atau menempatkan diri sebagai teman dengan anak. Jadi seolah-olah mereka itu seperti sebaya. Nah, memahami membantu anak. Nah, tapi posisinya itu seolah-olah mereka itu seperti teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat pemantau. Nah, kalau pemantau ini misalnya begini. Sudah ada aturan yang disepakati bersama. Misalnya kalau terlambat harus keliling lapangan, misalkan seperti itu. Ya begini, ada anak datang terlambat. Kamu terlambat, ya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sudah Bu, keliling lapangan. Nah itu, jadi gurunya itu cuma memantau anak itu melaksanakan hukumannya atau konsekuensinya atau tidak. Nah itu guru yang tipe pemantau. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya, tinggal memantau anak itu melaksanakannya atau tidak. Nah, posisi yang terakhir, dan ini yang diharapkan ada pada kita semua, yang diharapkan bisa kita tempati posisinya, yaitu sebagai manajer. Nah, guru itu harus bisa jadi manajer untuk murid-muridnya. Jangan gampang menghukum, jangan membuat anak merasa bersalah. Dan tidak selalu kita itu harus memposisikan sebagai teman, karena kadang-kadang anak itu tidak. Kemudian kalau dalam bahasa Jawa itu bisa melonjak. Nah, gitu kalau kita selalu menempatkan dalam posisi yang sama. Dan jadi guru pemantau itu juga sebenarnya sudah baik, itu menegakkan aturan, tetapi itu kaku. Nah, yang terbaik adalah menjadi manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, kita beritahu kalau mereka itu melakukan kesalahan, kemudian kita ingatkan tentang nilai-nilai kebajikan dan kita bantu jalan keluar dari masalah yang mereka alami itu apa. Nanti di belakang akan ada contohnya yang saya bagikan. Sama yang sudah pernah saya praktekkan di kelas. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini puncaknya teman-teman. Jadi bagaimana cara kita mengatasi anak yang mengalami masalah atau melakukan pelanggaran itu diselesaikan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh membuat mereka merasa gagal, merasa sangat bersalah, merasa tidak berguna, itu tidak boleh. Misalnya ketika anak berbuat salah, ya kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Awalnya kita seperti itu dulu. Jadi tidak langsung, kamu ini apa-apa, salah, terlambat terus. Nah, itu tidak boleh. Jadi wajar, semua orang melakukan kesalahan itu adalah sebuah kewajaran. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Jadi mereka ketika bersalah, kan sebenarnya anak itu ketika melanggar aturan, dia tahu kalau salah. Sebenarnya beberapa anak sudah, aduh kok saya begini, saya melanggar aturan. Nah, kalau tambah kita memarahi mereka, nanti mereka akan semakin rendah diri, nah semakin takut dan sebagainya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya kita mengatakan seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, baru kita tanya, kok kamu menyobekkan bukunya temanmu sih? Nah, kok kamu tadi menampar temanmu? Kamu pasti punya alasan kan? Nah, kenapa gitu? Jadi mereka melakukan kesalahan, kita cari tahu. Nah, mereka harus menyampaikan apa alasannya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau mereka sudah mengakui kesalahannya, kita tanyakan, kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Kok seperti itu? Kan itu tidak baik. Misalnya anak saya ingin jadi orang yang baik, Bu. Nah, kalau ingin jadi orang baik, berarti kan kita tidak boleh berlaku yang tidak baik, tidak boleh mengganggu teman, dan sebagainya. Jadi, dalam menyelesaikan masalah, nanti diharapkan kita ke depannya dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, gitu ya teman-teman. Setelah ini nanti, kalau mungkin nanti dari yang saya jelaskan ini terlalu padat atau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi.
Nah, ini untuk selanjutnya. Tadi supaya lebih jelas mengenai 5 posisi kontrol, ini saya sudah mengutip video yang saya dapatkan dari YouTube. Nah, ini bisa disimak supaya lebih jelas. Seperti apa sih 5 posisi kontrol itu?
Nah, itu tadi ya teman-teman. Itu tadi beberapa contoh dalam menerapkan 5 posisi kontrol. Ya. Sudah kembali lagi screen saya? Oke. Nah, ini untuk berikutnya saya akan membagikan contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya dalam beberapa waktu terakhir ini teman-teman, seperti yang tampak di layar. Yang pertama itu adalah kelasku istanaku. Jadi saya mengajak anak-anak untuk mewujudkan kalau kelas itu jadi seperti istananya. Nah, jadi di dalam kelas itu kerasan, kemudian apapun yang ada di kelas, aturan di kelas itu adalah hasil kesepakatan bersama. Jadi di situ ada dua sisi, yang sebelah itu biasakan, yang sebelah lagi stop. Jadi semua tulisan-tulisan itu adalah tulisan dari murid-murid yang isinya kesepakatan kelas. Misalnya, biasakan berkata baik, biasakan berkata jujur, ada yang seperti itu. Ada juga yang bagian stop yang tidak boleh dilakukan, misalnya mengejek teman, atau datang terlambat. Jadi itu sekilas nanti tulisannya memang tidak rapi, karena itu tulisan dari anak-anak yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang kedua itu adalah papan pajang prestasi. Jadi di situ saya pasang foto-foto anak beserta prestasinya apa saja. Nah, tujuan saya supaya anak itu lebih termotivasi. Jadi memang kita mengharapkan anak itu memiliki motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, tetapi kadang kita perlu membantu mereka, memberikan penghargaan. Misalnya kalau melihat fotonya mereka terpasang di dinding kelas, kan mungkin rasanya lebih bangga, atau seperti apa ya, wah saya ada di situ. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk piket kelas. Jadi piket kelas ini saya dan anak-anak itu menerapkan setiap anak boleh memilih harinya sendiri dan temannya sendiri. Nah, kemudian menuliskan namanya, membuat hiasannya sendiri, kemudian dipasangkan di dinding. Jadi setiap papan itu hasil karyanya anak dalam satu kelompok piketnya itu. Gitu. Jadi mereka bekerja sama, tidak hanya membersihkan kelas, tapi juga membuat hiasannya, menentukan harinya, dan saling bertanggung jawab, saling mengingatkan waktunya melaksanakan piket. Nah, yang berikutnya adalah menghias kelas dengan karya. Jadi ketika anak membuat karya-karya, ini tidak hanya kita ambil untuk penilaian keterampilannya saja, tidak kita ambil untuk penilaian pengetahuannya saja, tapi bisa juga kita gunakan untuk menghias kelas. Jadi dinding-dinding kelas kita tidak perlu membeli hiasan-hiasan, tetapi kita bisa mencukupkannya dengan anak-anak membuat sendiri. Kemudian menghias kelas dengan kreasi. Nah, ini juga perlu ketika anak menghias kelasnya sendiri, mereka melihat hasil kerjanya sendiri, saya rasa mereka akan lebih betah ada di kelasnya. Kemudian membangun kedekatan. Jadi seperti dalam 5 posisi kontrol tadi, ada satu posisi guru itu bisa bertindak sebagai teman. Jadi guru itu memang harus memiliki kedekatan dengan muridnya. Jadi tidak, ketika murid melihat gurunya itu tidak seperti sesuatu yang menakutkan, tidak seperti sosok yang membosankan, menjengkelkan, tapi kita bisa menjadi orang yang dekat, yang siap memberikan solusi dari permasalahan mereka kapanpun. Nah, bisa juga ketika di sekolah, atau mereka juga bisa menghubungi gurunya secara pribadi, misalkan ada masalah di rumah atau ada masalah belajar yang mereka benar-benar tidak bisa, yang mereka malu bertanya di depan umum, di depan teman-temannya. Nah, kita harus bisa meluangkan waktu untuk mereka. Gitu. Jadi sebagai guru itu apa ya, tidak seperti profesi lain yang ketika kita pulang itu sudah selesai. Nah, jadi guru itu adalah profesi yang melekat dalam diri. Tidak hanya kita jadi guru tidak hanya di sekolah teman-teman, tapi juga di rumah, dalam lingkungan masyarakat. Orang itu tidak akan pernah lupa kalau kita itu sebagai guru. Segala tindakan kita, nah itu pasti akan selalu tuntutannya kepada kita itu lebih daripada profesi lain gitu. Jadi kita benar-benar bisa menempatkan diri dengan baik. Nah, kemudian ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya, teman-teman, yang pernah saya buat dengan murid saya. Nah, ini saya bagikan di sini. Coba sama-sama.
Iya. Apa ya. Jadi ini tadi kasusnya ada anak yang bukunya itu tidak sengaja terkena tumpahan air minum dari temannya, kemudian dia marah-marah. Nah, letak pada kalau dalam segitiga restitusi yang pertama kan kita itu harus menstabilkan identitas. Jadi ketika temannya melakukan kesalahan itu apa ya? Semua orang bisa melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus validasi tindakan yang salah. Dia kenapa bisa menumpahkan? Nah, itu tadi mungkin karena dia tidak sengaja. Nah, kemudian keyakinannya ditanyakan kepada anak yang bersalah, apa sih yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, jadi anak yang jadi korban bukunya basah itu tadi pertama kali marah-marah, mungkin karena apa? Karena dia nanti takut di rumah dimarahi ibunya, atau nanti takut tidak bisa menulis gitu. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, itu kita mulai dari hal yang paling kecilnya dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya, kita berikan kita nyatakan kewajaran setiap orang bersalah itu adalah sesuatu yang lumrah gitu. Kemudian dicari alasannya, kemudian dibantu untuk mencari penyelesaiannya gitu. Penyelesaian apa sih yang akan ditawarkan? Kemudian temannya bisa menerima atau tidak itu. Kemudian berikutnya, nah ini contoh testimoni dari murid yang sudah pernah Ya, jadi intinya isinya tadi adalah dia merasa terbantu dalam menyelesaikan masalah karena masalah itu diselesaikan sesuai kemampuannya dia sendiri, bukan guru atau orang lain yang menentukan. Jadi kalau misalnya tadi dia menumpahkan air di mejanya temannya, kemudian mengenai bukunya misalnya, bisa saja kita langsung menyuruh, ayo langsung ganti bukunya. Nah, seperti itu bisa, tetapi itu tidak tepat, itu bukan pada posisi yang benar. Lalu kita tawarkan, apa yang bisa kamu lakukan? Lah, ternyata dia, saya bisanya membersihkan membersihkan mejanya sama mengganti sampulnya saja. Nah, seperti itu. Dan ketika ditawarkan seperti itu, ternyata temannya sudah bisa menerima. Nah, berarti masalah itu sudah selesai dengan penyelesaian yang bisa disepakati bersama. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir sesi. Itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti teman-teman ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Silakan menyalakan mikrofonnya bagi yang ingin bertanya. Nanti sebisanya saya jawab. Jika saya belum bisa menjawab, nanti akan saya simpan dulu pertanyaannya. Nanti bisa saya tanyakan lagi ketika saya sudah masuk lagi dalam program pendidikan. Gitu, nggih. Monggo yang barangkali adakah yang mau bertanya? Silahkan raise hand atau menyalakan mikrofonnya. Ya Bu, saya mau bertanya. Bu Indah, monggo Bu Indah. Ya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar anak berupa kebebasan di sekolah? Oh ya, okay. Terima kasih Bu Indah. Pertanyaannya akan saya jawab. Jadi tadi di depan kan saya sudah menjelaskan ya 5 kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kebebasan. Terus Bu Indah tadi yang ditanyakan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan anak mengenai kebebasan di sekolah. Padahal di sekolah kan harus ada aturan-aturan gitu ya Bu.
Ada Iya. aturan, misalnya setiap guru pasti juga punya aturan belajar sendiri lah. Tapi kok anak ini menginginkan kebebasan. Nah, bagaimana solusinya? Salah satu yang bisa saya tawarkan solusinya adalah kita bisa melaksanakan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sekarang ini saya kira semua guru juga sudah mulai mengenal ya pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi di kelas itu ketika guru mengajar tidak hanya dengan satu cara, bisa dengan beberapa cara sesuai dengan minat anak. Misalnya ketika kita memberikan tugas itu anak boleh memilih. Kalau anak yang aktif misalnya boleh dengan gambar atau kalau anak itu bisa dengan bercerita menjawabnya atau bisa juga dengan menuliskan karangan. Nah, itu saya kira bisa dengan seperti itu Bu Indah. Jadi kalau ada anak yang tidak suka misalnya saya tidak suka Bu belajar di kelas, saya sukanya di luar. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak semua anak harus belajar dengan sistem pembelajaran yang sama. Jadi di kelas itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak, di mana yang penting kita bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Gitu Bu Indah. Barangkali sudah bisa diterima jawaban saya? Sudah. Oke. Yeah. Selain Bu Indah, barangkali ada yang ingin bertanya teman-teman? Kalau tidak ada, saya akhiri sesi ini. Sudah? Oke, ya. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya menutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan, kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir di sini, sudah berkenan memberikan dukungan kepada saya, sudah berkenan mendengarkan apa yang saya bagikan, dan harapan saya ini nanti bisa diwujudkan juga di kelas, di ruang-ruang kelas dan di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Terakhir, apabila tadi di dalam saya menyampaikan ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang jelas atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya di lain kesempatan kita bisa berbagi lagi, bukan saya yang berbicara di sini, tapi bisa juga teman-teman. Nah, jadi kita terus berbagi praktik baik agar kita menjadi guru yang sesungguhnya, menjadi guru yang seharusnya, bukan hanya guru yang sekedar menjalankan tugasnya saja. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.